Oke, kemarin kan gue udah ceritain ya waktu gue pergi sama teman gue itu ya, ke mana, ke tempatnya itu apa, makamnya Sunan Gunung Jati. Hmm, Sekarang gue mau ceritain teman gue ini. Teman gue ini kan kemarin gue bilang dia pakai susuk ya, pakai susuk banyak banget gitu kan. Dia itu banyak lah pergi ke orang-orang begitu ya, karena dulu emang dia pakainya untuk pemikat gitu. Suaminya tahu dia pakai susuk, tapi ya nggak tahu juga sih kenapa nggak nasehatin, nggak gimana ya, gue juga nggak ngerti ya. Dah, terus pulang dari situ berapa waktu, terus dia bilang, telepon gue, Nat temenin gue yuk katanya. Kemana? Gue mau buang susuknya gue katanya. Di mana kata gue tuh? Di Cianjur kata dia. Oh, ya udah, ayo kapan gue anterin. Udah tuh, akhirnya kita udah nentuin hari kapan berangkatlah kita ke sana. Kita pilih hari biasa karena kan tahu sendiri ya, jalur puncak Bogor tuh sampai buat ke Cianjur itu kan macet gitu. Nah, kita naik kendaraan umum ke sana, ke Cianjurnya itu. Jadi kita mau ke arah Sukabumi ya. Di jalan tuh temen gue selalu ngebanggain orang inilah gitu ya, dengan bilang tuh, Pak Haji tuh hebat Nat, Pak Haji tuh gini, Pak Haji tuh gitu, Pak Haji pokoknya yang bagus-bagus lah ya. Gua di kendaraan umum tuh cuman bilang, Haji yakin tuh Haji, kata gua. Haji apaan kayak begitu? Kalau haji beneran nggak mungkin dia pasang susuk PA, kata gua gitu kan. Enggak Nat, dia beneran haji Nat, kata gini. Haji apaan itu mah, haji aneh kata gua, bukan haji bener itu sih kata gua. Ya namanya kalau haji bener nggak ada tuh pakai kayak begituan, masang kayak begituan, bantuin yang aneh-aneh, nggak ada kata gua gitu. Lu mah dasar sentimen aja lu ke orangnya gini. Dia malahan musuhin gua gitu ya, teman gua tuh. Ya gua cuman bilang, ya udah kita lihat aja ntar, kata gua gitu kan. Udah. Setelah berapa jam perjalanan, akhirnya sampai nih ke rumah si Pak Haji ini. Gue sih nggak tahu, emang gue sampai sekarang juga nggak tahu nama kampungnya apa. Gue nggak tahu itu. Ya mungkin kalau gue disuruh balik lagi juga sekarang gue udah lupa kali ya. Karena itu kan udah lama banget ya. Udah tuh, pas sampai sana sepi, nggak ada orang. Ada satu ibu-ibu di luar lagi nampi beras gitu ya, lagi dibersihin pakai tampihan gitu kan, pakai nampah. Kata temen gua, permisi ibu, Pak Hajinya ada. Oh ada Neng, ada perlu ya sama Pak Haji? Iya kata gitu. Udah dianterin lah, kita disuruh masuk, tunggu di satu ruangannya itu ya gede gitu ya, kayak ya luas banget lah gitu, terbuka banget gitu kan. Udah tuh, itu lama nungguin gak keluar Pak Hajinya. Dan ya kalau temen gue sih ngerasain cuman gelisah doang ya, gelisah kenapa nih Pak Haji kok nggak keluar, ada apa gitu kan, lama banget nggak keluar. Sedangkan kalau gue yang namanya sensitif, yang peka gitu, gue abis banyak banget itu yang datengin gue, yang interogasi gue. Kamu siapa? Mau apa kemari? Ada urusan apa? Mau ngapain?
Disuruh siapa? Banyak banget itu. Yang penting kalau ya istilahnya 1 sampai 3 aja sih yang nanya. Oke lah ya, masih mending. Ini tuh bejubel. Banyak banget. Ada kita setengah jam dianggurin, nggak dikasih minum, nggak ada yang bilang tunggu sebentar ya, Pak Hajinya lagi ini lagi tuh, nggak ada yang keluar, nggak ada yang gimana-gimana. Akhirnya ada motor masuk, dateng, ngeng, berdua satu motor nih, laki-laki dateng, masuklah, masuk. Gak lama Pak Hajinya keluar dong. Sialan gak? Brengsek banget tuh orang. Terus dia, ada si Neng katanya, kemana aja udah lama gak kemari, katanya gitu ya. Iya bapak kemana sih, dari tadi ditungguin, kata temen gue gitu ya. Lama banget gak keluar-keluar, katanya gitu kan. Maaf bapak lagi ini dulu, lagi ada tirakat, katanya. Katanya udah. Padahal gue tahu dia lagi ngetes gue gitu kan. Dia lagi ngeliatin gue dari jauh. Udah nih, tahu nggak apa? Kita yang datang pertama nggak diladenin. Justru laki-laki 2 orang itu yang diladenin. Terus si Pak Haji nanya sama tuh orang 2. Gimana nih kabarnya, katanya. Gimana kemarin, ada hasil nggak, kata gitu ya. Ada sih Pak Haji, alhamdulillah ada. Cuman ini ya agak lama nih prosesnya Pak Haji. Bisa lebih cepat nggak? Ada nggak cara yang lebih cepat, katanya, buat ngehasilin, katanya gitu. Ya kamu maunya apa, katanya gitu kan. Mau yang gimana, kata si Pak Hajinya. Kamu mau nyupang, katanya. Nyupang tuh maksudnya kayak pesugihan gitu ya. Apa mau ini, ada tuyul, katanya gitu. Kalau nyupang syaratnya apa aja Pak Haji, ya disebutin lah ya, apa aja. Itu temen gua, kan temen gua sama gua kan sebelahan. Yang 2 laki-laki itu di sebelahnya temen gua, maksudnya ada jarak lah ya, ada jarak gitu jauhan. Temen gua langsung begini kan, kaki gua ditoel-toel paha gua, namanya gua duduk besila gitu kan. Terus gua cuman, maksudnya kata gua tuh, denger tuh maksud gua, kata gua tuh. Terus temen gua langsung kayak gitu mukanya. Terus kata si laki-lakinya, oh gitu Pak Haji kalau nyupang, waduh berat juga ya buat ngejalaninnya, kata gitu kan. Ya terserah, tapi kan cepet, katanya. Ya tapi kan itu Pak Haji, itu ya ngasihnya apa, katanya gitu kan. Ya kamu bisa ngasih ayam, katanya, ngasih ayam, kamu mau janjiin berapa, ayam, mau kambing, mau sapi, katanya gitu. Ya tergantung ntar mereka mintanya apa, katanya gitu kan. Takut orang Pak Haji, katanya gitu kan. Ya udah kalau takut mah jangan, kata si Pak Haji. Tuyul aja tuh, katanya gitu ya. Tuyul Pak Haji. Kalau tuyul gimana Pak Haji? Ya kalau tuyul tergantung kamu maunya mau tuyul yang harganya berapa. Ada yang 500, ada yang 750, 7,5 bilangnya gitu ya. Ada yang 1,5 juta katanya. Terus bedanya apa Pak Haji? Ya makin mahal ya dia ngambilnya yang makin gede duitnya, makin banyak duit yang diambil, katanya gitu kan. Oh gitu Pak Haji, katanya. Iya, tenang aja, pokoknya kalau tuyulnya ada garansinya 3 bulan, kata gue tuh dalam hati. Buset deh, ada garansinya 3 bulan. Aduh ya Allah Gusti, tuyul ada garansinya bro. Gue pengen ketawa tapi gue nggak enak, kata gue gitu ya. Oh gitu Pak Haji, kata si laki-laki tuh.
Terus syaratnya apa Pak Haji? Ya harus ditetein. Ah masa mau saya Pak Haji? Ya bukan sama kamu, sama istri kamu katanya. Terus ntar neteinnya gimana Pak Haji? Ya pokoknya dikasih tahu lah sama Pak Hajinya gitu ya, gimana-gimananya. Oh gitu Pak Haji. Ya udah kamu pikir-pikir aja dulu kata gitu kan. Mau apa enggak? Nanti harus gimana-gimananya saya kasih tahu lagi kalau kamu emang yakin mau ngambil katanya. Terus ini teman kamu kenapa kesini? Sama Pak Haji, punya masalah juga soal keuangan gitu kan. Ini usahanya juga lagi pailit katanya gitu kan. Emang usaha apa? Ngobrol lah mereka tuh bla 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 bla. Ini gue masih enggak juga diladenin. Sumpah, udah 1 jam di situ lebih, malahan 1 jam lebih dianggurin. Dah nggak lama habis ngobrol-ngobrol gitu, datanglah satu mobil carry, isinya tuh 2 laki-laki 1 perempuan. Kalau ini datang bawa barang kata si Pak Haji, bawa apa kamu, nanya ke si perempuan. Nah bawa ini Pak Haji, dia langsung duduk lah, langsung selanjoran gitu ya di situ kan. Kita duduknya kan pada di ubin semua kan, di lantai semua kan, pada duduk bersila semua. Nah apa nih katanya gitu kan. Di situ ada 2 apa sih, kayak kalau orang-orang kerajaan dulu kan ada bokor bilangnya ya, jadi yang buat cuci muka. Atau kalau kita lihat film-film Cina yang kerajaan kan kadang-kadang mereka suka kumur nanti buangnya di situ gitu kan ya, di tempat wadahnya kayak gitu. Ini Pak Haji kata gitu kan, ini 2 sama ada 1 apa ya, benda apa ya, tombak apa gitu, tongkat apa mau dijual berapa kata gitu ya. 1,5 lah Pak Haji semuanya. Enggak atuh Pak Haji katanya gitu ya, mahal amat 1,5 juta kata si Pak Haji. Gue masih ingat karena kan ya alhamdulillah gue dikasih memori rada bagus ya orangnya ya. Udah dia ngobrol-ngobrol, Pak Hajinya gue lihat bingung dia mau milih bokor yang mana. Terus gue bilang gini, Pak Haji punten, kalau Pak Haji mau beli yang itu Pak Haji, yang udah kucel warnanya, udah nggak terang gitu ya, jangan yang terang Pak Haji. Kalau yang terang mah umurnya masih muda, palingan juga masih 100 tahun lebih, itu mah paling selama-lamanya juga 200 tahun. Kalau yang satu yang udah tua itu baru tuh, itu 300 sampai 400 tahun mah ada. Itu kalau dihargain mahal oke lah Pak Haji kata gitu kan, kata gua. Tapi kalau yang ini dihargain mahal mah jangan mau Pak Haji, gua gituin. Itu si ibunya langsung duduk, yang tadinya lagi tiduran selengeran gitu sambil gini gitu kan ya, langsung duduk. Kamu siapa, so tauan. Gua sih cuma diam aja ketawa gitu kan ya, maaf kata gua tuh. Terus kalau yang ini gimana Neng, kata si Pak Hajinya, yang barang satu lagi yang panjang. Itu juga lama, itu juga sama lah, hampir sama itu, cuman masih lebih muda kata gua. Tapi mudanya nggak terlalu jauh, palingan cuma beda 10 sampai 30 tahun lah Pak Haji lebih mudanya. Tapi ya boleh dibilang sama lah kata gua gitu kan. Udah tuh si Pak Haji mikir. Tak dulu deh kata gitu ya, kata Pak Haji tuh ke si ibu-ibu itu. Tak dulu, gue mau inin dulu nih, kasihan si Neng nih dari tadi nungguin kata gitu ya. Terus si papa nanya ke teman gue, Neng kesini ada perlu apa katanya. Ini bapak saya mau ngelepas susuk saya kata gitu ya. Ih kenapa mau dilepas, sayang atuh katanya gitu kan. Sayang atuh katanya kalau dilepas mah gini. Enggak bapak, saya pengen ini yang tenang katanya gitu, pengen enak sholatnya tadi gitu kan. Ya udah dibawalah ke kamar temen gue tuh, ya nggak tahu lah di dalam apa gimana. Beres keluar nggak lama sih, paling juga sekitar 15 menit lah, 10-15 menit udah keluar lagi. Udah katanya gitu ya udah. Padahal gue tahu itu nggak dikeluarin, itu masih ada bendanya di dalam, gue tahu.
Udah temen gua bayar ke si Pak Haji, terus si Pak Haji bilang, ya udah Bu, saya ngambil yang ini aja, yang si teteh bilang udah pada tua nih. Tapi nggak mau kalau 1,5 juta mah katanya. 1 juta dua nih, pokoknya jatuhnya segini gitu ya. Udah tuh bapak kata gini-gini. Akhirnya nggak tahu lah jadinya berapa, 1,3 apa 2 barang gitu ya, sekitar segitu. Udah akhirnya deal lah, mereka beli. Udah gua pamit kan, pamit di jalan tuh temen gua, not katanya. Kan rumahnya Pak Haji itu kan masuk ke gang kan, dari jalan raya tuh masuk ke gang rada lumayan, sekitar 100-150 meteran lah. Nah, itu kok Pak katanya Haji, kok main tuyul net, kata temen gua. Terus gua bilang, ya lu lagian udah gua bilangin dari tadi di angkot juga udah gua bilang, Haji apaan pasang-pasang susuk apa segala macem, kata gua gitu kan. Kalau haji bener mana ada kayak itu gitu, itu mah haji-hajian, haji KW kata gua gitu kan. Itu mah cuman topeng doang tuh, hajinya jadi kedok doang kata gua. Benernya mah aslinya dukun hitam, dia mah ilmu hitam kata gua gitu. Tapi kok serem sih, no, tadi gua kaget banget tahu pas dia bilang, mau tuyul kak. Kalau gua mau ketawa kenapa? Lu mau bukannya serem katanya. Abis si Pak Haji bilangnya ada garansi 3 bulan. Hebat tuyul ada garansi kata gue gitu kan. Terus temen gue, oh ya katanya. Jadi kita tuh sepanjang perjalanan pulang tuh kita ngebahas si Pak Haji sambil ketawa-ketawa, ada kita ketawain dan ini gitu ya. Terus temen gue nanya, Nat, bener nggak Nat tadi si Pak Haji udah keluarin susuknya? Dia ngasih lihat nggak barangnya ke lu? Kata gue gitu kan. Bendanya udah dikeluarin, dia kasih lihat nggak ke lu? Enggak. Dia cuma megang muka gue, terus dia bilang, udah Neng katanya gitu. Udah katanya. Udah diiniin katanya, udah dicabut katanya. Belum kata gue tuh. Nat satu gimana Nat? Ya sekarang ya rugi atuh dia, kata gue gitu ya. Lu minta dicabut susuknya sama dia. Lah piaraannya dia ntar kan hilang rumah. Kan artinya lu pulangin piaraannya dia ke dia. Lah dia bingung. Ini harus gua taruh di mana nih? Udah penuh rumah gua. Gitu kan. Piaraannya gua udah penuh nih di rumah. Kalau ditambahin lagi udah nggak muat gitu istilahnya. Lagian juga ini gua kalau dilepas ini juga sayang. Dia nggak bakal balik lagi ke sini. Gitu, gua bilang tuh. Jadi ya susuk itu sebenarnya bukan cuman buat narik laki-laki, tapi juga buat narik lu balik lagi ke si bapak, kata gua. Lu kan selalu pengen balik lagi ke sana kan? Kadang suka ada pengen ke sana kan? Iya Nat, ke sana. Terus ada suka pengennya kasihnya gede aja kan? Bayarnya. Iya Nat, ya udah itu dari situ. Terus gimana Nat? Ya udah, terima aja nasib lu, dikadalin, kata gua gitu kan. Udah tuh. Dari situ udah berapa lama, tapi sebenarnya sih gue bantuin ya, tanpa dia tahu gue bantuin dia gitu loh. Sepanjang jalan juga gue udah bantuin dia buat dibuang. Udah. Nah, ini sekali waktu udah berapa bulan lah kejadian itu, anaknya itu sakit, masuk rumah sakit terus, Nat ini gimana Nat, anak gua masuk rumah sakit gini kata gitu ya. Ya lu gimana itu, ya udah coba ntar gua iniin gitu kan ya. Udah tuh gua coba bantuin deh, gua bantu doain gitu kan dari rumah. Gua lagi nggak bisa kesana dulu soalnya kan jauh dari rumah gua ke dia tuh. Dah, terus dia bilang sama gua, Nat ini gua ketemu sama ibu-ibu katanya gitu ya. Terus dia bilang katanya dia juga orang pinter, dia ngeliatin anak gua, katanya anak gua bisa lewat kalau gua nggak siapin ini itu katanya gini nih. Terus lu jalanin.
iya gue jalanin, habis gue takut anak gue. Oh ya udah terserah lu, itu mah haknya lu, feeling lu aja gimana, kata gue gitu kan. Udah, tapi ternyata pas gue tahu orangnya siapa, orang pintar itu siapa, iya gue kenal gitu loh, gue kenal itu siapa gitu kan. Ya waktu itu sih gue, hubungannya gue sama dia masih baik-baik aja ya. Nanti nih gue cerita juga nih tentang si si ibu orang pintar ini ya. Jadi kayak gitu loh, temen gue dibantuin lah sama dia jadinya. Terus udah beres, anaknya sembuh itu kan. Ini gue juga lupa cerita nih, sebelum ke Cirebon ya, sebelum buang susuk, gue lupa cerita sebelumnya itu. Temen gue tuh bilang gini ke gue, Nat, gue disuruh guru dia perempuan, tapi bukan perempuan yang kenalan di rumah sakit ya, bukan ya. Gue disuruh sama guru gue, kata dia, gue disuruh ke puncak di Bogor adalah kita sebutnya puncak ya, ke gunung gitu kan, kebun teh sana. Ngapain, mau kemana, kata gue gitu nih. Itu disuruh ke Telaga Warna katanya. Ke Telaga Warna mau ngapain, kata gue gitu kan. Katanya gue disuruh ziarah katanya di sana ada satu makam. Terus gue gini, tunggu dulu, kata gue. Lu disuruh guru lu ziarah ke makam itu, lu tahu nggak itu makamnya siapa? Enggak tahu. Guru lu bilang nggak kalau itu makamnya siapa? Enggak bilang. Terus lu disuruh ke sana suruh ngapain? Guru lu bilang nggak suruh ngapain, buat apa gitu kan ke sana tuh? Guru gue cuman bilang nyuruh gue ke sana, doa di sana, nanti ada bacaannya apa, terus gue disuruh ngambil apa gitu kata di makam itu buat guru gue. Kata gue, artinya sebenarnya guru lu yang disuruh, cuman dia nggak bisa atau dia nggak mau pergi ke sana, gue bilang. Jadi dia nyuruh lu. Jadi ntar kalau ada masalah, ada apa-apa, lu yang kena, bukannya dia yang kena, kata gue gitu kan. Nih ya, lu kan Islam dari lahir nih, masa lu nggak tahu sih aturan ziarah, kata gue. Aturan Islam itu di ziarah itu kan, satu, kita boleh ziarah ke keluarga ya, yang masih saudara, yang masih ada hubungan darah, itu boleh kita ziarahin, kata gue. Iya, itu gue tahu, Nat. Kedua, kita boleh ziarah itu ke orang yang kita nggak kenal, kita nggak tahu, tapi kita tahu dia itu siapa. Misalnya kayak ke makamnya Bung Karno, kata gue gitu ya, kita tahu dia presiden, kita tahu ada bukti-buktinya lah, orangnya kayak gimana apa gimana, ada ceritanya gitu kan. Kita tahu dia tuh emang orang baik gitu kan. Kalau kita nggak tahu sama sekali, ya jangan, gue bilang gitu kan. Ya jangan. Ya sekarang kita nggak tahu itu orangnya siapa. Lu mau ngedoain ke siapa? Ke si Fulan. Banyak Fulan loh di alam sana, kita nggak tahu siapa, gue bilang gitu kan. Doa kita ntar nyampenya kemana? Terus kan kita juga nggak tahu dulunya apakah dia orang baik atau tidak, kata gue. Ya kalau kita mau ziarah ke orang yang kita nggak kenal, kita harus tahu dulu gitu dia tuh siapa dulunya. Jangan main sembarangan. Bener enggak itu makamnya, bener enggak itu makomnya, kata gue. Makam sama makom beda ya, kayak begitu gue bilang ke temen gue. Oh gitu ya, Nat ya. Terus kira-kira guru gue nyuruh gue ke sana apa ya? Ya mana gue tahu, lu tanya lagi aja ke guru lu di sana. Lagian dulu waktu gue SMA,
Gue pernah ke Telaga Warna sama pacar gue, dibawa ke sana. Dulu sih Telaga Warna jelek ya, sepi banget gitu, kotor lah, maksudnya nggak kerawat lah gitu ya dulu tuh. Kalau sekarang mah udah bagus ya. Ini kan gue pergi ke sana itu tahun 1997 ya. Jadi udah lebih dari 30 tahun gitu ya. Udah tuh, gue ke sana eh itu gue ngeliat ada rusa, tapi rusanya itu dari emas dan bercahaya. Gua ngeliatnya tuh, jadi rusaknya itu ada di seberang danau. Jadi gua di sisi sini gitu ya, terus depan gua danau, kan di depan gua danau. Nah dia tuh di seberangnya gitu loh. Dia lagi minum, tahu ngeliatin gua, jadi adep-adepan gitu loh. Nah pas gua ngeliat itu rusak, tek aja, gua ngeliatin, tahu itu rusak, balik badan lari ke atas bukit gitu kan dari danau itu rada naik gitu kan ya, ini ya tanahnya. Gue rasanya tuh gue ngikutin dia, gue tuh ngerasanya ngikutin dia gitu, ngikutin itu rusa, itu kijang apa rusa gitu, ngikutin pokoknya ada tanduknya gitulah ya. Gue ngikutin dia, gue lari di belakangnya, emang nyampe ke satu makam di balik bukit. Ada itu emang, gue nggak tahu itu makam siapa, cuman ada satu, kata gue gitu kan. Tapi dari habis itu akhirnya gue kaget, ternyata kalau kata pacar gue saat itu, dia nanya ke gue, kamu kenapa ngelamun, dipanggilin nggak denger udah digoyang-goyang tapi kok bengong aja gitu. Jadi cuman ngatiin aja, cuman kayak gitu aja, jadi kayak patung gitu loh, jadi patung gitu. Jadi ya yang gue lihat kayak begitu. Mungkin lu disuruh ke sana, tapi kan ya tapi terserah lu lah, itu mah urusannya lu sama guru lu lah. Kalau gua kan ini ngasih pendapat doang gitu ya. Ya lebih baik lu nanya dulu deh sama guru lu, kata gua gitu. Udah, terus mungkin dia nanya sama gurunya, besok-besokannya dia tetap pergi ke sana. Dia pergi ke sana, nggak tahu sama siapa. Pulang dari sana itu dianya badannya berat katanya. Badannya berat, pulang dari sana tuh berat banget, kayaknya tuh di punggung tuh kayak ngegendong orang gitu ya, berat banget katanya, gini. Sampai akhirnya dia sakit 3 hari. Kan dia langsung pulang ke rumah gurunya kan, ngasih batu apa-apa gitu lah, pokoknya ada benda lah yang suruh dikasih ke gurunya itu. Habis ngasih itu beratnya hilang tapi dianya sakit, jadinya 3 hari. Terus kata gue, kan kena lu, gue bilang apa, guru lu tahu resikonya apa, akibatnya apa, dia bakal sakit, akhirnya dia nyuruh lu yang sakit. Emang enak lo dimanfaatin sama guru lu, gue bilang. Iya nanti ya, tapi kan kalau gue nggak gitu juga gue penasaran, oh bener apa enggak ada makam di sana, terus kayak gimana tempatnya, gue kan pengen tahu. Nah ya terserah lu lah, cuma dari pelajaran aja kan buat lu. Iya bener kata dia. Nah itulah gitu ya cerita temen gue nih ya, dimana dia itu salah satu temen gue yang sangat suka dengan dunia mistis, sangat penasaran dengan dunia mistis, tapi ya penyuka hal-hal klinik kayak begitu, tapi dia gimana ya, senang make kayak begituan sih. Ini yang tipe-tipe yang bikin ngeri. Orang-orang yang berani ngambil untuk ikut pesugihan apa segala macam, kalau dia, karena dia sangat duniawinya kuat gitu loh, kayak gitu ya. Dari situ gue cuman masih ada kontak selama berapa lama. Terus habis anaknya sakit itu gue juga ada kesibukan lain, dia juga
ada kesibukan lain, ya kita jadinya nggak kontak lagi sampai hari ini gitu ya, nggak pernah ketemu lagi. Kalau ditanya kapan terakhir ketemu, tahun berapa ya, gue juga lupa gitu, karena udah lama banget. Kan di sini gue udah bilang, mulai dari tahun 2012 ini gue udah ngacak nih ceritanya, jadi gue udah nggak bisa bilang tahunnya berapa karena kejadiannya mundur maju gitu ya, gue udah lupa kalau buat tahunnya kayak gitu. Nah, nanti gue akan cerita yang soal si ibu yang ketemu temen gue di rumah sakit ini, dia itu siapa. Nanti gue akan ceritain dia itu siapa, gimana gue bisa kenal, gimana gue nanti jadinya selek sama dia gitu kan, selama berapa lama ya, entarlah kita itu ada ceritanya sendiri lagi ya. Jadi cerita yang temen gue ini gue udahin dulu, ntar kita bisa sambung lagi di acara berikutnya ya.